Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang keliling dan luas belah ketupat. Video ini merupakan bagian dari bab ke-11 tentang segi empat. Sebelum kita masuk ke materi keliling dan luas belah ketupat, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi belah ketupat. Belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Untuk menentukan rumus umum keliling belah ketupat, kita amati terlebih dahulu kedua bangun datar belah ketupat yang tertera di dalam layar. Nah, contohnya saja di sini ada sebuah belah ketupat ABCD. Nah, untuk menentukan kelilingnya, tentu saya harus menjumlahkan seluruh sisinya, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan ditambah sisi DA. Nah, karena sifat belah ketupat keempat sisinya sama panjang, maka kita bisa ubah menjadi satu lambang yang sama, yaitu S. Sehingga kita bisa jumlahkan dan menarik kesimpulan bahwa rumus keliling belah ketupat adalah K sama dengan 4S. Materi selanjutnya adalah luas belah ketupat. Kita amati dahulu belah ketupat yang ada di dalam layar. Kalau kita lihat lebih jelas, belah ketupat bisa terdiri dari dua buah segitiga. Jadi bisa kita asumsikan bahwa luas belah ketupat sama dengan 2 kali luas segitiga. Segitiga yang mana? Segitiga yang seperti ini. Nah, kalau sudah, kita fokus kepada segitiga yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk mengetahui luasnya, maka kita harus mengalihkan setengah dengan alas dengan tingginya. Nah, alasnya di sini adalah diagonal pertama dan tingginya adalah setengah dari diagonal kedua. Nah, kalau sudah kita kalikan, maka hasilnya adalah 1/4 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, kalau pernyataan tadi kita masukkan ke pernyataan sebelumnya seperti ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa luas belah ketupat adalah luas sama dengan setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Untuk bisa memahami lebih dalam tentang keliling dan luas belah ketupat, yuk kita pelajari contoh-contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 13 cm, dengan panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Tentukan keliling dan luas belah ketupat. Nah, sebelum kita menjawab kedua pertanyaan tersebut, ada baiknya kita memasukkan data yang ada di soal ke dalam gambar seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa jawab pertanyaan yang pertama. Untuk menentukan keliling belah ketupat, kita masukkan rumusnya, yaitu K sama dengan 4S. Artinya, data yang dimasukkan hanya sisi saja, yaitu 13. Nah, kalau sudah, 4 kita kalikan dengan 13 dan hasilnya adalah 42 cm. Nah, untuk menentukan luas belah ketupatnya, kita masukkan terlebih dahulu rumus umumnya, yaitu setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Nah, kalau sudah, kita masukkan datanya, lalu kita kalikan, sehingga kita bisa mengetahui bahwa keliling dan luas belah ketupat berturut-turut adalah 42 cm dan 120 cm persegi. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat adalah 10 cm dan 3x plus 2 cm. Jika luas belah ketupat tersebut 160 cm persegi, tentukan panjang diagonal yang kedua. Nah, untuk menentukan
panjang diagonal yang kedua, tentu kita harus mencari nilai X terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memasukkan rumus luas, lalu memasukkan data yang ada di dalam soal. Nah, kalau sudah, kita fokus untuk mencari X. Sebelum kita mencari X, kita rapihkan dulu persamaannya supaya kelihatan lebih sederhana. Di sini 10 boleh saya bagi dengan 2, lalu saya kalikan 1 sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah, hilangkan dahulu tanda kurungnya dengan cara mengalikan 5 dengan 3X, lalu mengalikan 5 dengan plus 2. Hasilnya seperti ini. Nah, karena bentuknya sudah menjadi lebih sederhana, saya boleh memindahkan 10 ke sebelah kiri menjadi pengurangan, lalu memindahkan 15 ke sebelah kiri menjadi pembagian. Sehingga nilai X-nya adalah 10. Kalau saya sudah tahu nilai X adalah 10, maka saya bisa menentukan diagonal yang kedua. Diagonal yang kedua adalah 3X plus 2. Dengan X sama dengan 10, maka saya bisa mengetahui bahwa panjang diagonal yang kedua adalah 32 cm. Materi sudah selesai. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, ada baiknya kalian mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.